Spare me, Great Lord. Chapter 4 Bahasa Indonesia. Lu Su tidak tahu bagaimana dia selamat dari itu tanpa rasa sakit atau ketidaknyamanan. Tapi dia bisa melihat bahwa noda darah, gelombang panas yang berdebar-debar, dan simbol seperti pohon baru di telapak tangannya semuanya nyata. Rasanya seperti sesuatu yang istimewa telah terjadi tetapi Lu Su tidak yakin. Kejadian aneh di berita telah ada di pikirannya sepanjang hari dan dia bahkan mulai mendambakan kekuatan seperti itu. Pada saat itu, sepertinya ada tanda-tanda yang memberitahunya bahwa dia berbeda dari yang lain. Pikirannya dipenuhi dengan segudang emosi, sebagian karena kecelakaan dengan truk besar yang kejutannya masih tersisa. Bagian lain dari itu adalah semacam kegembiraan. Siapa yang tidak ingin menjadi istimewa? Jika semua anak berusia 17 tahun diberi pilihan untuk mendapatkan kekuatan yang tak terbayangkan, mungkin 90% dari mereka akan memilih untuk melakukannya. Bagian terakhir adalah kemarahannya pada pengemudi. Meskipun dia baik-baik saja, fakta bahwa dia sedang berjalan di trotoar dan ditabrak oleh pengemudi secara tiba-tiba adalah hal yang tidak wajar. Dia hanya ingin membeli roti dan mikap untuk Lu Xiaoyu selama waktu luangnya tetapi tertabrak truk. Di mana keadilan dalam hal ini? Apakah kompensasi uang sederhana akan menggantikan ini? Mungkin tidak. Dia, pada kenyataannya, baru saja dipukul secara langsung. Tapi ada masalah. Mungkinkah luka di tubuhnya bisa dibuktikan? Setelah gelombang panas tiba-tiba membakar tubuhnya, semua lukanya hilang dan tubuhnya terasa normal. Lu Su yakin bahwa inilah yang baru saja terjadi. Jika rumah sakit menganggap dia baik-baik saja, apakah dia masih bisa menerima kompensasi? Dan ada situasi dengan pemain itu di siang bolong ditidurkan dan dibawa pergi di depan matanya. Jika rumah sakit mengetahui tentang kelainan tubuhnya, apakah dia akan dibawa pergi juga? Pada saat ini, Lu Su khawatir tentang peristiwa yang akan terjadi jika dia ditangkap, dan juga takut Lu Xiaoyu tidak memiliki siapapun untuk merawatnya. Jika dia tidak menyaksikan kejadian di Pekan Raya Kuil, dia mungkin sudah pergi ke rumah sakit. Lu Su bisa saja mengklaim sejumlah besar uang dari asuransi pengemudi dan menjalani kehidupan yang nyaman sejak saat itu, tetapi dia memutuskan untuk mundur. Karena prosedur yang biasa tidak mungkin prosedur yang lebih tidak ortodoks akan berhasil. Kamu telah membuat dirimu sendiri ke dalam masalah yang dalam. Lu Su perlahan membantu dirinya kembali berdiri. Pengemudi terkejut melihat Lu Su berdiri bahkan dengan wajahnya yang berlumuran darah. Dia ingin melarikan diri setelah menyaksikan pemandangan aneh ini. Apakah mobil itu pinjaman atau pribadi? Sebelum Lu Su bisa menyelesaikan kalimatnya, pengemudi itu menjerit ketakutan dan berlari, meninggalkan truknya. Lu Su berdiri di sana, terdiam. Apakah aku itu? Dia menyeka darah di wajahnya dan menatap kosong ke arah pengemudi yang melarikan diri. Bagaimana aku akan mendapatkan kompensasi aku sekarang? Lu Su berbalik dan pergi. Adegan pemain sirkus yang ditangkap masih membekas di kepalanya. Siapa yang tahu jika pria berbaju hitam itu akan segera muncul? Dia telah berpikir untuk langsung pulang tetapi memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke supermarket karena ini adalah malam ketiga tahun baru Imlek dan satu-satunya supermarket yang beroperasi adalah supermarket Zhangdonglai. Tolong 2 mie daging sapi rebus, Lu Su, dengan wajahnya masih berlumuran darah, menyerahkan uang kertas $5 yang menimbulkan tatapan curiga dari Zhangdonglai, pemilik supermarket setengah baya. Lu Su mengambil 2 mie daging sapi rebus dari rak dan segera pergi, mengetahui bahwa penampilannya terlalu menakutkan. Di bawah langit malam yang bersalju, lampu jalan yang redup menerangi kepingan salju yang lewat. Adegan yang akrab ini tampak seperti di film-film. Berjalan di atas lapisan salju yang tipis, Lu Su meninggalkan jejak yang panjang dan sunyi dengan jejak kakinya, disertai dengan kontras salju putih dan lantai hitam, lampu jalan kuning redup, dan cakrawala gelap yang tak berujung. Sungguh pemandangan yang tak terduga namun tetap harmonis. Dia melihat ke belakang dan memikirkan semua yang baru saja terjadi. Rasanya seperti sesuatu dalam hidupnya tidak akan pernah sama. Lu Su, apa yang terjadi padamu? Lu Xiaoyu berseru saat melihat dia kembali. Noda darah di tubuhnya terlalu mencolok. Bahkan dalam perjalanan pulang, 2 orang yang lewat berpapasan dengannya. Jangan khawatir, aku tertabrak truk tapi aku baik-baik saja, Lu Su menjelaskan. Lu Xiaoyu selalu memperlakukan Lu Su seperti orang bodoh, begitu banyak darah dan kamu menyebutnya baik-baik saja. Jadi, apakah kamu menabrak truk dan darahnya keluar dari truk? Lu Su memutar matanya, apa maksudmu dengan aku menabrak truk? Bisakah kamu berbicara secara logis? Aku akan mandi, kamu memasak mie cangkir sendiri. Masak untukku juga. Dia menyerah untuk mencoba menjelaskan situasinya kepada Lu Xiaoyu karena seluruh kejadian itu bukanlah sesuatu yang bahkan bisa dipahami oleh seseorang. Saat Lu Su berdiri di bawah pancuran air panas, dia memeriksa apakah ada bekas luka atau bekas luka yang terlihat di tubuhnya melalui cermin yang sekarang sedikit berkabut. Tidak ada perubahan yang terlihat, bisik Lu Su pada dirinya sendiri. Tubuhnya hampir persis sama seperti sebelumnya. Jika bukan karena simbol seperti pohon di telapak tangannya, dia mungkin mengira semua itu hanya mimpi. Mengamati simbol pohon Albescen, sebuah dunia baru tiba-tiba terbuka di dalam pikirannya. Tidak bisa, di bawah menu ada 3 pilihan, toko, lotere, catatan. Di dalam pikirannya, Lu Su membuka opsi toko, hanya untuk melihat berbagai item tetapi hanya satu yang menyala sedangkan sisanya kabur. Satu-satunya item yang tersedia adalah yang aneh. Buah surgawi, biaya 1000. Di bagian bawah toko ditampilkan nomor lain, saldo 697. Lu Su bingung, tentang apa 697 itu, dan mata uang apa yang digunakan toko itu. Mengapa dia bahkan memiliki saldo akun? Saat ini, 697 tiba-tiba berubah dan meningkat menjadi 701.
Lusu ingat bahwa menu memiliki opsi, catatan, dan segera pergi untuk melihatnya. Sekelompok detail ditampilkan di dalam. Dari kesusahan Zhang Donglai, plus 131, plus 27, plus 5, plus 1, plus 1. Ini terlihat seperti pembaruan terus-menerus, tetapi apa yang membuat Zhang Donglai tertekan? Bukankah dia pemilik supermarket yang gemuk itu? Mungkinkah wajah aku yang berdarah membuatnya takut dan kesusahannya menjadi penghasilan aku? Bukankah ini Raja Iblis legendaris yang menjadi lebih kuat dengan meningkatnya kesusahan orang lain? Satu-satunya perbedaan adalah Raja Iblis menjadi lebih kuat secara langsung tetapi aku harus membeli item untuk naik level.